Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, saya ucapkan sebuah ucapan salam dan juga ucapan doa yang terbaik untuk para ahli surga. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sebuah harapan besar, segala sesuatu karunia Allah itu benar-benar ternikmati oleh kata taat, bukan oleh kata maksiat. Maka saya berharap semoga sehatnya teman-teman pada kesempatan hari ini, malam ini, nanti memuara kepada sebuah kata-kata taat. Maka sebuah kalimat tanya biasanya diucapkan, ditanyakan, yaitu ketika kabarnya teman-teman ditanya bagaimana kabarnya hari ini, pasti kita akan menjawab alhamdulillah sehat wal afiat. Semoga tidak sehat wal maksiat tentunya ya. Nah teman-teman, karena kita berbicara taat dan berbicara maksiat, maka tentunya ada dua hal yang perlu kita obrolkan, khususnya pada sisi aturan-aturan yang membatasi antara taat dengan maksiat. Aturan apakah itu? Ya, tentunya kita mengembalikan kepada aturan yang paling hak, aturan yang paling mudah difahami, dan aturan yang penuh dengan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan di dalam Al-Qur'an. Maka tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah ku ingin Al-Qur'an menyapaku di akhirat kelak. Ya. Nah, teman-teman, supaya obrolan kita, sharing kita di kesempatan malam hari ini penuh dengan keberkahan Allah, namanya berkah itu turun kalau amal kita bernama ibadah, dan namanya ibadah itu terstatuskan itu adalah amal ibadah ketika diawali dengan sebuah doa. Oleh karenanya mari kita awali dengan sebuah doa. Mohon diikuti ya teman-teman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik teman-teman, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidaklah ilmu yang kita fahami dan kita mengetahui kecuali Engkau yang mengkaruniakannya, dan sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik teman-teman, kalau saya nanya ini, mengawali dulu obrolan kita di kesempatan malam hari ini, kalimat ku ingin Al-Quran menyapaku di akhirat kelak, ini bukan dari saya, nggak tahu dari siapa ya. Jadi saya ingin tahu sebenarnya ini maknanya apa sih gitu. Namun sebelum itu saya ingin tahu, orang yang menulis misalnya ku ingin Al-Quran kelak menyapaku di akhirat, kira-kira sosok yang seperti ini menjadi subjek atau objek? Kira-kira paham nggak teman-teman, subjek dan objek? Ku ingin kelak Al-Quran menyapaku. Aku ingin Al-Quran itu nanti yang menyapaku. Ya, ayo, kok ono perbedaan di sini ya? Nggak ada masalah. Islam memang penuh dengan perbedaan untuk keluasan ilmu dan wawasan teman-teman. Gini gampangnya, ya. Aku ingin Al-Quran menyapaku, bukan aku yang menyapa Al-Quran. Maka aku di sini, ku ingin adalah subjek apa objek? Objek. Subjeknya Al-Quran. Biasanya orang yang kayak gitu itu orang yang kalau dia itu objek, pokoknya aku pingin ini, aku pingin dia yang melamar aku, bukan aku yang melamar dia. Biasanya kira tuh sombong apa enggak? Kalau yang orang menstatuskan objek itu biasanya agak sombong apa enggak? Loh iya teman-teman, ayo jujur, Mas lebih suka memahami apa difahami sama orang tua? Difahami orang? Anak zaman sekarang itu sukanya dipahami. Bu, Pak, Abi, Umi, tolong fahami aku iki arek enom, pingin bebas, pingin melakukan sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Anak muda pingin difahami, bukan memahami. Padahal sudah habis loh teman-teman, usia Anda itu sudah habis untuk difahami orang tua. Kenapa? Karena mulai Anda itu ada di dalam rahim ibunda Anda masing-masing, Anda itu sudah difahami sama orang tua.
Mulai ibunda Anda itu sudah hamil, mengandung Anda, adik-adik di sini itu sudah difahami. Sampai lahir pun itu difahami. Orang tua pingin istirahat, Anda menangis. Yang dilakukan orang tua? Menenangkan, padahal sudah ngantuk posisinya, tapi ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Sampai batas mana Anda itu difahami orang tua? Gampangnya sampai Anda akil balik. Setelah itu cobalah adik-adik yang memahami orang tua. Ganti teman-teman. Maka ku ingin Al-Quran kemudian menyapaku kelak. Ayo teman-teman, jangan menjadi sosok yang identiknya itu kita kok pingin yang difahami oleh Al-Quran. Coba sekarang kita yang mencoba memahami Al-Quran. Baik, di situ ada kata-kata menyapa. Saya nanya sama teman-teman ya, seperti biasa, agar teman-teman menikmati sajian yang disiapkan oleh PC Al-Irsyad Islamiyah Surabaya. Juga teman-teman bisa menikmati apa yang sudah saya buat. Gini-gini juga capek mas, desain kayak gini nih mas ya. Kalau saya mau tak bikin cuma teks. Cuma kalau teks Anda pasti bosen. Halah, hitam putih, black and white, gitu saja biasanya. Tapi ini tak kasih gambar seperti itu. Dan itu nyarinya juga sulit teman-teman ya. Sulit itu. Belum lagi kemudian gradiennya, kemudian mencari hati yang patah itu, patah hati itu ya. Kemudian Al-Qur'annya seperti itu. Intinya ini sajian dari saya untuk teman-teman. Baik. Nah teman-teman, saya nanya, saat ingin disapa apa yang harus dilakukan? Saat ingin disapa apa yang harus kita lakukan? Kan kita ingin disapa. Ya, kita ingin disapa. Apa? Menyapa juga. Oke, menyapa. Apa lagi? Menampakkan. Penampakan. Ini malam-malam ini ya. Malam-malam ini sudah banyak penampakan, nggak usah ditambah lagi penampakan. Itu loh di atas itu loh ada jin itu. Di siku-siku ini ada jin juga di situ ya. Di situ ada jin. Mas ini ada jin yang pakai sarung ya hijau. Ya baju dongker sarung hijau itu ada jinnya. Mohon maaf loh, saya nggak bohong ini. Ustadz kok bohong ya? Belakangnya Mas ini. Loh, jangan noleh ke belakang Anda. Lah Anda iya Anda. Jangan noleh ke belakang. Oke. Loh benar teman-teman. Loh saya tidak bohong. Kenapa? Satu, kenapa saya menuju di sana? Itu karena biasanya kalau teman-teman meruqyah bangunan itu biasanya ya di pojok siku-siku bangunan. Kenapa saya menunjuk Anda dan Anda? Itu bukan berarti hanya Anda dan Anda saja yang kemudian ada jinnya. Mohon maaf ini juga ada. Ini ada. Kita semuanya ada. Apakah saya bisa melihat? Ya tentunya saya tidak bisa melihat karena memang beda alam. Kenapa? Karena Rasulullah pun juga ada jin di dalamnya. Karena kita semuanya ada memiliki jin, namanya jin korin. Jadi saya menunjuk itu bukan mendasar saya bisa melihat, saya hanya tahu dari dalil. Maka teman-teman jangan khawatir, ya. Mas jangan kepikiran mas ya. Ya apalagi malam-malam lu ono jine ya. Baik teman-teman, tolong. Yang kedua, saat teman-teman ingin disapa, ku ingin disapa Al-Quran kelak. Satu, teman-teman menyapa juga. Yang lainnya teman-teman? Menarik. Tampilannya yang berbeda supaya kita dilihat sama orang. Biasanya kita lebih sering memfokuskan pandangan kita, penglihatan kita kalau ada sesuatu yang berbeda. Oke, menarik. Yang lain? Mengenal. Oke, kita mengenal dan juga dibalik juga kita sosok yang terkenal. Baik, saya simpan dulu yang tiga ini teman-teman. Saat ingin disapa, apa yang harus kita lakukan? Maka teman-teman, kita harus saling mengenal dengan sosok yang kemudian ingin menyapa kita. Saling mengenal. Pertanyaan saya dari tema kita ini, kita ingin disapa siapa? Kita disapa oleh Al-Quran. Baik, pertanyaannya adalah, teman-teman kenal nggak dengan Al-Quran? Saya ulangi lagi, teman-teman kenal nggak dengan Al-Quran? Contoh teman-teman, saya ingin mencoba dulu pemahaman teman-teman, kenalannya teman-teman dengan Al-Quran itu kenal atau tidak. Contoh, sebuah pertanyaan, kenal nggak dengan ayat ini, surat yang keberapa dan ayat yang keberapa? Karena saya di depan saya ini sudah hafiz Quran 30 juz insya Allah ya, wajahnya bercahaya semuanya, kena lampu. Ayo mas, surat apa ayat keberapa? Karena anak-anak muda dari khususnya PC Al-Irsyad Islamiyah Surabaya ini insya Allah sudah begitu dekatnya dengan Al-Quran. Ya,
Ayo, surat keberapa dan ayat yang keberapa? Oke, sebelum ini teman-teman saya nanya. Oke, ini surat apa teman-teman? Surat apa? Adik yang di depan saya, yang seharusnya Anda yang jadi ustadz ya, peci putih ya, pakai gamis. Lah saya nggak pakai peci ya, pakai jaket lagi ya, pakai hoodie lagi. Apa saya ganti yang namanya pecinya, saya ganti gini? Apa ini, Dek? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Teman-teman, disinilah anak muda itu malas berpikir. Saya ulangi lagi, anak muda itu gampang menjustifikasi, gampang menunjuk, gampang memvonis, gampang menyalahkan ketika dia hanya melihat covernya saja. Mohon maaf, ada satu huruf yang tidak masuk di surat Al-Fatihah. Satu huruf. Huruf apa itu? Nah, baru fokus ini ya. Baru serius ini. Oh, di situ apa? Naid. Oh iya, terus ada lagi? Nggak ada, cuma satu itu aja deh ya. Oh masya Allah, saya tunjukkan. Di sini berbeda teman-teman, yaitu iyaka. Nah, seharusnya huruf ba, di situ huruf ya. Ingat teman-teman, satu huruf itu berubah, itu bukan Al-Quran. Bahkan satu titik berubah, itu bukan Al-Quran. Satu harokat berubah, itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus benar-benar steril dari sebuah kesalahan. Loh, kok yang salah cuma bedanya? Yang salah berapa titik teman-teman? Satu yang salah. Ingat, jangan diremehkan meskipun cuma titik teman-teman. Kalau seandainya yang ini dipermasalahkan, halah cuma satu titik aja kok dipermasalahkan di dalam Islam. Kenapa? Kalau satu titik itu pindahnya ke sini. Apa misalnya? Rojim. Ya, rojim artinya terlaknat. Loh, bayangkan teman-teman, beda titik saja itu maknanya sangat paradoks. Paradoks itu berbeda atau bertentangan. Nggak mungkin kita baca Bismillahirrahmanirrahim, naudzubillah. Padahal cuma bedanya berapa? Satu titik loh teman-teman. Maksud saya, ayo kita memahami Al-Quran kalau bisa sedetail mungkin. Kenapa? Setiap mereka yang saling memahami sedetail mungkin, disitulah muncul kecintaan. Saya ulangi lagi, mereka yang saling memahami sedetail mungkin, sekecil mungkin, mereka itu orang yang saling mencintai. Contoh, belum nikah ya? Sudah ketahuan ya, belum nikah ya. Misalnya ada di belakang kami ini, di depan saya khususnya ada Mas Dani dari Bonek Hijrah. Mas Dani sudah menikah. Mas Dani masih ingat nggak tanggal lahirnya istri? Oh alhamdulillah ya, meskipun nggak tak cek lagi ya, pokoknya saya percaya saja. Mas Dani masih ingat nggak pertemuan pertama itu pakai baju apa? Oh masih ingat juga. Oh pukul berapa, tanggal berapa, detik berapa Mas? Oh buka catatan. Teman-teman gini, sedetailnya teman-teman mengenal seseorang, maka di situ muncul keakraban. Kalau teman-teman detail mengenal teman kita, apa sahabat kita, kawan karib kita, detail teman-teman, di situ muncul rasa kasih sayang yang close banget, yang deket banget. Bagaimana teman-teman dianggap kemudian mencintai Al-Quran kalau teman-teman nggak paham Al-Quran? Gampangnya tidak mengetahui banyak tentang Al-Quran. Pertanyaan saya teman-teman, teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran itu seperti apa? Apakah teman-teman pinginnya sebatas sohib, ataukah teman-teman pingin menjadi sosok yang hamil? Pilih yang mana teman-teman? Berinteraksi dengan Al-Quran, pinginnya yang sohib atau yang hamil? Ayo. Loh, teman-teman kan wajahnya sudah paham toh itu ya. Dari wajahnya saja sudah tahu itu tulisannya sohib sama hamil. Ayo teman-teman, sohib artinya apa? Teman, sahabat. Kalau hamil, ya ibu-ibu yang hamil itu. Hamil itu artinya yang membawa. Hamilul Quran kata Rasulullah dalam sabda mulianya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa Al-Quran. Pertanyaannya teman-teman, kenapa Rasulullah menggunakan sohibul Quran dengan hamilul Quran untuk mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran? Kira-kira lebih tinggian yang mana? Sohib? Gampangnya gini, sohib sama teman, sahabat sama teman, mana yang lebih dekat?
sahabat. Jadi teman masih di bawah, di atasnya lagi levelnya sahabat. Kalau teman, ya ini teman. Tapi kalau sohib itu nanti deket banget, kemana-mana bisa bareng, kemudian bahkan ya intinya dekat. Tapi di atas itu teman-teman, kalau dengan Al-Quran itu hamil. Bukan hamil dalam bahasa Indonesia. Hamil itu yang dipakai oleh ibu-ibu itu sebenarnya mengambil dari bahasa Arab. Maknanya apa? Sesuatu yang kita bawa dan kita memprioritaskan dengan apa yang kita bawa itu. Mohon maaf, sahabat dengan sahabat. Kira-kira yang diprioritaskan mana teman-teman? Anda bersahabat dengan Anda. Kira-kira masih orang yang saling bersahabat ini masih muncul egonya enggak? Masih muncul keakuannya enggak? Masih. Dia lebih suka pakai Juventus. Dia juga Juventus. Tanding. Misalnya PES 2021 misal atau FIFA. Tanding. Aku pakai Juventus. Enggak, aku Juventus. Gegeran. Padahal ini bersahabat. Kenapa? Namanya bersahabat itu masih punya egonya, masih punya keakuan. Yuk kamu lah yang jemput ke aku sekali-kali ke rumahku. Oh aku pegel kadoan omahmu. Padahal itu bersahabat. Tapi kalau hamil teman-teman, itu nggak ada muncul keakuan. Semuanya itu lebih diprioritaskan kepada apa yang dibawa. Makanya bahasanya Rasulullah itu hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Sehingga segala sesuatu keinginan kita dikembalikan kepada Al-Quran. Dan itulah yang dipakai oleh makna ibu hamil. Pertanyaan saya, ada seorang ibu hamil, sukanya makan yang pedes-pedes, level 5 dengan skala 7 atau skalanya 5, pol-polan pedesnya. Hamil 6 bulan, pingin makan yang pedes-pedes. Sampai di warung itu, di depot itu, rumah makan itu, pingin mesen yang pedes-pedes. Teringat pesan dokter, ibu hobinya makan yang pedes-pedes ya, tolong ya sementara ditahan dulu, nanti mempengaruhi ke janin. Pertanyaan saya, ibunya tadi tetap makso mesen yang pedes atau kemudian memprioritaskan, mengutamakan janinnya? Mengutamakan janinnya. Itulah hamilul Quran. Teman-teman mau maksiat, kembalikan dulu kepada ini yang dibawa, hamilul Quran. Ayo jujur teman-teman, maksiat itu kan enak ya mas? Loh kok malah dijawab dengan senyuman? Saya minta dijawab dengan kalimat, bukan senyuman dan tawa. Mas, maksiat itu kan enak secara logika, benar? Benar, secara logika. Saya tidak berbicara secara keimanan. Maksiat itu enak, Anda pingin maksiat, tapi Anda membawa Al-Quran. Nggak perlu Anda hafal Quran 30 juz. Meskipun saya tahu teman-teman ini hafal Al-Quran 30 juz, yang terbagi menjadi 3 kategori. Hafal Al-Quran 30 juz semuanya. Yang kedua kategorinya hafal Al-Quran juz 30. Alhamdulillah. Yang ketiga hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Ya hafal ya. Al-Quran berapa juz jumlahnya Al-Quran? Loh kan dia hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Alhamdulillah ya, kita patut mensyukuri. Pokoknya dia sudah mengetahui Al-Quran secara 30 juz. Misalnya gini teman-teman, teman-teman pingin maksiat, namanya anak muda itu kebanyakan permasalahannya adalah di sebuah kemaksiatan. Kenapa? Kita coba mengulik Al-Quran itu sendiri. Pertanyaan yang pertama tadi akan kita jawab di terakhir. Pertanyaan yang pertama tadi akan kita jawab di terakhir. Contoh teman-teman, ketika Al-Quran kemudian menginformasikan terkait dengan kenakalan remaja. Apa itu? Di surat Maryam, surat yang ke-19 ayat ke-59, itu ada 2 tanda kenakalan remaja. 1, urutan pertama, adha'us shalah. Bahasa saya bukan meninggalkan sholat saja, tapi apa? Melanggar aturan Allah. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Melakukan syahwat keharaman. Tapi bahasa saya bukan maksiat zina, bahasa saya melanggar aturan manusia. Mengapa bahasa saya seperti itu? Karena saya ingin memaknai hal ini secara dimensi sosial. Contohnya tadi saya sempat podcast sama beliau curhat ke saya. Ya. Kalimat tanyanya sih dari Ustadz Umar ya, tapi ternyata beliau mengatakan ini ya saya sebagai
yang memiliki pengalaman katanya gitu, menanya tentang sisi jomblo. Jadi waktu itu saya jawab, yang namanya kita menahan supaya pingin nikah tapi belum siap nikah, maka kita berpuasa. Tapi makna puasa bukan puasa secara definisi puasa dari subuh sampai maghrib. Soalnya apa teman-teman? Teman-teman pingin nikah tapi nggak mampu nikah, nggak siap mental, belum pengetahuan, belum ada duit dan lain sebagainya. Tapi gejolak itu sudah pingin nikah. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya ditahan. Cuma ditahannya ini bagaimana? Ketika kemudian muncul yang namanya definisi solusi dari hal itu dengan puasa, muncul pertanyaan agak sedikit nakal dari anak remaja ke saya. Pak Ustadz, lah pengen nikah Ustadz, gejolaknya itu sudah kuat Ustadz, syahwatnya itu Ustadz, nggak bisa ditahan lagi Ustadz. Masa disuruh puasa Ustadz? Lah puasa itu loh Ustadz, mulai subuh sampai maghrib. Lah maksiat saya malam loh Ustadz. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Saya jawab bukan hanya makna definisi puasa subuh ke maghrib, tapi makna puasa itu adalah imsak, menahan. Menahan apa? Semua hal yang bersifat negatif. Caranya ya silakan cari solusi masing-masing. Anda suka berorganisasi, ya gabung kemudian misal dengan PC Al-Irsyad Islamiyah Surabaya ini. Anda suka dengan olahraga, silahkan dengan olahraga. Yang pasti menahan gejolak syahwat itu nggak selalu kemudian terdefinisikan secara terminologi atau secara bahasa. Maka teman-teman, di situ saya katakan definisi tentang kenakalan remaja, satu, kita melanggar aturan Allah, yang kedua melanggar aturan manusia. Pertanyaan saya teman-teman, ada nggak aturan pengadilan kita, baik pengadilan agama dengan pengadilan negeri, yang mengatur orang yang sholatnya bolong? Nggak ada. Itu aturannya bukan aturan manusia, aturan Allah. Tapi kalau kita wattaba'u syahawat, mengikuti syahwat yang buruk, nanti endingnya apa? Efeknya apa? Ditangkep. Loh, masuk langsung ditangkep. Ya, ayo Mas, apa Mas? Malu apanya? Ya gini ya, malu menjawab ya. Ya pasti ada kaitannya dengan sesama manusia, ada yang dirugikan. Ya mungkin si laki-laki tidak masuk angin, yang perempuan masuk angin. Yang perempuan masuk angin kemudian minta pertanggung jawaban. Yang laki-laki menolak, dia mengajukan gugat ke kepolisian dan kemudian menjadi permasalahan manusia teman-teman. Maka teman-teman mohon maaf ya, dari semua ini itu munculnya adalah dari sesuatu yang buruk. Maka teman-teman, kalau misalnya mohon maaf ada Al-Quran, mushaf, tolong diambilkan teman-teman. Kembali lagi ya teman-teman, teman-teman pingin maksiat, maka tolong teman-teman hamilul Quran, hamil membawa Al-Quran. Jadi kalau teman-teman ingin disapa oleh Al-Quran nantinya, tolonglah teman-teman banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya menyapalah tiap pagi, dibuka, dibaca, ditadaburi. Kalaupun mohon maaf, semalas-malasnya teman-teman, usahakan membawa Al-Quran itu tidak antipati. Tapi yang mushaf, bukannya aplikasi. Beda mushaf dengan aplikasi. Ini Al-Quran aplikasi. Memang setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Anda membaca, iya, tapi mohon maaf, berkahnya beda. Berkahnya beda teman-teman. Padahal di sini dikatakan di surat itu Al-Quran itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Kalau di sini maaf, pahala iya, berkah belum tentu. Kenapa? Ayo jujur Mas, ada aplikasi YouTube di handphone? Oh oke, setiap HP langsung otomatis ya terinstall itu. Pertanyaan saya, ada aplikasi Al-Quran? Ada. Pertanyaan saya, misalnya buka YouTube, di search-nya itu kemudian plus, senyum aja ya, plus gitu, lalu nonton, mohon maaf, nyaman apa enggak? Ayolah, tolong dibantu jawaban. Ini saya juga meriset kecil-kecilan ini ya. Nontonnya di YouTube, saya buka ya YouTube-nya. Nah, di sini, ini ada YouTube dan ada aplikasi Al-Quran. Tapi kalau anak muda nontonnya yang negatif,
Dia merasa enjoy apa tidak? Enjoy teman-teman. Padahal di situ ada Al-Quran. Disinilah berkahnya itu kurang teman-teman. Yang namanya hamilul Quran, kita itu punya ego, punya keinginan untuk maksiat, tapi yang kita prioritaskan apa yang kita bawa, yaitu Al-Quran. Kita kembalikan, oh mau maksiat, oh maksiat itu menurut Al-Quran gimana? Nggak boleh. Ya sudah, kita tinggalkan maksiat. Kayak ibu tadi, pingin pedes-pedes, tapi ingat pesan dokter, kata dokter, jangan bu, nanti janinnya yang dibawa itu kemudian bermasalah. Akhirnya ibunya tadi nggak jadi. Iya. Makanya yang namanya hamil itu artinya di kemanapun itu dibawa teman-teman. Kemanapun itu dibawa. 9 bulan loh teman-teman. Bayangkan kalau Anda punya istri, nek laku. Loh iya, saya alhamdulillah istri saya ini, saya melihat langsung istri saya ini hamil 4 kali. Jadi anak pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat, saya merasakan, benar-benar kebawa kemana-mana. Seperti Al-Quran, itu memang tidak bawa kemana-mana, tapi cukup ada di sini kita bawa kemana-mana, nggak ada masalah teman-teman. Karena memang harus seperti itu, hamilul Quran, dibawa kemana-mana, bahkan ke tempat maksiat pun kita bawa Al-Quran itu. Dalam artian bukan mushafnya. Keyakinan dan keimanan kita dalam hati kita itu mengikuti Al-Quran. Maka nggak boleh lepas Al-Quran itu. Seperti ibu-ibu yang hamil 9 bulan mas, dibawa kemana-mana Anda. Saya kira gede kayak gini. Dulu kok kecil ya. Sekarang besar. Maka teman-teman, beda Al-Quran yang kita bawa dengan seperti ini. Mohon maaf, ini kalau saya lempar teman-teman, saya lempar. Ya, nggak apa-apa, wis retak. Jatuh saya punya alasan ke istri. Ya. Ya bener nih loh, udah retak ya, udah retak, kan udah retak. Ya, cuma saya biar punya alasan. Baru tadi sore saya ngomong sama istri, Bun, ada baliho handphone gitu ya, Bun, apik handphone itu. Kata istri saya, nyindir. Ya nggak nyindir, cuma beritahu saja bagus handphone itu. Ya, ini sudah retak teman-teman, maka nggak apa-apa 2 kali ya. Ya. Pertanyaan saya sederhana teman-teman. Di sini ada handphone, di sini ada Al-Quran. Saya menyelamatkan apa? Saya memegang seperti ini menyelamatkan apa? Handphone, padahal ada Al-Quran. Misal ini terjatuh teman-teman, terjatuh. Beda teman-teman versi menyelamatkannya. Apa? Ini Anda selamatkan supaya tidak rusak. Al-Quran artinya apa? Bacaan. Ini jatuh rusak apa enggak? Enggak, fungsinya masih dipakai, masih bisa dibaca. Cuma pertanyaannya, kenapa Anda tangkap? Kenapa? Kenapa? Kalamullah. Karena apalagi teman-teman? Adik umurnya berapa? Loh kok ragu? Kok ada penjumlahan barang dan pengurangan? 11 apa 12 sudah pastinya bagaimana pasnya. Kenapa Al-Quran itu kalau jatuh itu kita mengetahui Al-Quran itu mau jatuh langsung secepatnya kita tangkap, kita amankan. Kenapa kira-kira? Kalau ini kan untuk supaya tidak rusak. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan rusak atau tidak, karena pasti masih bisa dibaca. Kenapa Dik? Katanya masnya tadi ini kalamullah, ucapan firmannya Allah. Kalau menurut adik kenapa kita harus nangkep Al-Quran yang mau jatuh? Juga kalamullah. Tinggal idem gitu selesai ya. Apalagi teman-teman? Apalagi? Loh, sudah terdiam. Cuma 2 itu saja. Mas Andre, apa Mas Andre? Kenapa kira-kira kita menangkap Al-Quran Mas? Saya tunggu loh Mas, sampai 1 jam tak anteni Mas. Teman-teman, ini itu sesuatu yang suci teman-teman. Kitab suci kita. Tadi siang saya cerita sama satu umat. Tadi siang saya ngobrol dengan 3 perempuan jomblo dari Jakarta dan sedang posisi di Jakarta. Gimana? Loh iya, ngobrol terkait dengan dia pingin mengenal Islam lebih dalam lagi dan pingin berikrar.
Bayangkan teman-teman, cocok dia. Ya. Salah satu pertanyaannya adalah gini. Saya mempelajari agama itu melalui apa? Saya jawab semua agama pasti punya dua hal. Satu punya Tuhan, dua punya kitab suci. Maka pelajari semua agama dari dua ini. Lalu ditanya balik, apa fungsi kitab suci? Saya jawab, fungsi kitab suci untuk menjelaskan Tuhan. Kenapa? Karena yang ada di sini adalah firman-firman Allah. Ibaratnya ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah. Kipingin mengenal Allah, maka melewati di sini. Maksud saya teman-teman, ini penuh dengan kesucian. Dan kita paling suka itu memegang sesuatu yang sifatnya kebaikan-kebaikan, apalagi suci. Jujur, senang bersih apa kotor? Bersih. Pahala apa dosa? Pahala. Sejuk apa sumuk? Sejuk. Gratis atau bayar? Gratis. Semuanya itu ada di Masjid Al-Irsyad. Satu, masuk Masjid Al-Irsyad bayar? Gratis. Wudunya? Gratis. Ke toilet di mall? Bayar. Berarti enakan mana? Masjid atau mall? Masjid. Gratis. Dua, mall sejuk? Oke, masjid sejuk? Sejuk. Oke, satu-satu, seimbang, netral. Sejuk. Berikutnya, bersih? Ayo, bersihan mana? Masjid ambek mall? Masjid gelondang nggak masalah. Mall gelondang. Iya, coba gelondang di mall. Dikatakan gini kalian, di masjid bersih teman-teman. Sampai ada permen sedikit pun diambil, ada kotoran diambil, bersih. Pahala dosa banyakan mana? Di mall. Anda melihat, wayu nih rek. Tuh. Sudah itu. Bukan masalah mata yang bergerak, bahkan tubuh pun ikut bergerak. Maksiat teman-teman. Maka kalau kita pakai skor, lebih enak, harus kemana kita? Masjid. Gratis, pahala, bersih. Yang netral tadi mungkin sejuknya. Maka logikanya teman-teman harus sering ke realitanya. Itu masih PR kita bersama ya teman-teman. Jadi kembali lagi, kita kalau di sini teman-teman, itu sisi berkahnya itu akan hilang. Tapi pahalanya tetap kok teman-teman baca. Tapi kalau ini teman-teman, ini yang menjadi penjaga kita dari sisi ego, dari maksiat. Kenapa? Saya buktikan teman-teman. Mohon maaf, saya punya teman yang kalau bahasa Surabayanya itu, mohon maaf ini ya bejat lah. Tapi apa? Pasti senakal-nakalnya seorang yang beriman pasti masih ada sisi keimanan walau zarrah, walau secuil ini pasti masih ada. Teman saya ditawari menikah dengan pacarnya yang dia sayangi, kemudian anak orang kaya, anak tunggal, tapi bapaknya nggak sakit, ya. Loh ya, bapaknya nggak sakit. Biasanya kan anak-anak laki-laki kan sukanya gitu kriterianya ya. Bener deh, bener nggak? Jangan sampai bilang iya. Oh umur 11 tahun kok sudah paham ya. Alhamdulillah adanya nggak bilang iya. Alhamdulillah sekali nggak. Kaget saya kalau bilang oh iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Wah kaget saya. Yang mencari laki-laki itu ya satu akhwat yang soleha, anak tunggal, bapaknya presiden direktur, ya kalau perlu koma, kan gitu ya. Ya. Lah teman saya ini teman-teman, itu bapaknya nggak koma, tapi kerennya lagi bapak dari si perempuan ini mendukung teman saya untuk jadi mantunya. Tapi masalahnya si bapak ini kemudian bilang, semuanya nanti perusahaanku aku berikan atas nama kamu. Cuma satu aku minta, pindah agama ya. Teman saya teman-teman 10 tahun nggak sholat, dibilang nakal. Tapi ketika dia ditawari seperti itu, langsung menjawab saat itu juga teman-teman. Enggak, padahal kekayaan dari si bapak tadi itu untuk 3 turunan. Kalau enggak di manajemen pun 3 turunan enggak habis. Enggak diatur itu tetap 3 turunan enggak akan habis. Miliaran lah. Lah anak ini teman saya ini enggak sholat, langsung menjawab saat itu juga, enggak pak. Lah kalau teman-teman yang sholat ini, kira-kira jawabnya gimana mas? Hah?
Enggak ya? Enggak nolak atau mohon maaf Pak, tolong dispensasi waktu 2 hari untuk sholat istikharah Pak ya. Saya butuh sholat istikharah 1000 rakaat ini Pak ya. Antara Islam atau puluhan miliar ini Pak ya. Mohon maaf teman-teman, senakal-nakalnya kita, kalau kita orang yang beriman ya, dalam artian di sini orang Islam, pasti Allah itu menjaga dari sisi sekecil-kecilnya sebuah keimanan. Teman saya saja yang seperti itu masih punya keimanan, apalagi seharusnya teman-teman yang sholat, yang rajin baca Quran, yang rajin kemudian puasa dan lain sebagainya, pasti punya keimanan yang tinggi. Maka teman-teman, saya sampaikan secara logika sederhana. Setelah ini monggo kemudian kita ngobrol bareng ya. Ini ada berkahnya, dan berkahnya Al-Quran ini akan kita terima di dunia, dan juga nanti berkahnya pada wilayah syafaat itu nanti di akhirat. Dengan Al-Quran itu nanti akan menyapa kita. Jadi Al-Quran akan menyapa kita ketika kita di dunia itu berinteraksi dengan baik, baik dengan sohibul Quran atau hamilul Quran, tapi paling ideal adalah hamilul Quran. Sehingga apa teman-teman, dengan kita banyak berinteraksi, nanti kita akan disapa di akhirat. Oh wahai para pembacaku, inilah syafaatku. Tapi kalau di dunia itu namanya berkah teman-teman. Di akhirat syafaatnya Al-Quran, di dunia berkah. Kenapa berkahnya? Anda akan terjauh dari sebuah hal yang dosa. Dengan catatan mushaf, bukan aplikasi. Contohnya bagaimana? Saya yakin senakal-nakalnya anak muda, saya tantang dengan perbuatan seperti ini, mereka pasti mengatakan tidak mau. Apa itu? Buka YouTube, search YouTube-nya yang negatif, tapi cara bacanya atau cara nontonnya buka Al-Quran, taruh di sini, lihat, kira-kira piye? Gimana Mas? Gimana? Ya. Ini kan ego kita. Ini ego kita. Pingin maksiat. Ego. Ini janinnya yang dibawa. Kalau logikanya ibu tadi, analoginya. Akhirnya ibu tadi mementingkan yang mana? Mementingkan janin. Yang pedes tadi ditinggalkan. Berarti kalau kurang lebih ini pedes, ini janin. Ketika kemudian digabungkan jadi satu waktu di rumah makan, kira-kira mana yang ditinggalkan? Yang pedas. Kalau yang ini hampir jatuh. Kalau ini kemudian yang ditinggalkan yang mana? Ini yang negatif. Ya, ini yang janin, ini yang pedas, ini yang janin. Kemudian kayak gini, itu nontonnya gimana teman-teman? Tahu gak? Bisa diimajinasikan gak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kira-kira mana yang ditutup teman-teman? HP? Masa? Lah. Yang pasti teman-teman, benar apa kata Al-Quran? Wala talbisul haqqo bil batil. Yang buruk dengan yang baik itu tidak bisa bergabung jadi satu kesatuan teman-teman. Nggak bisa. Disinilah makna wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau mencampurkan yang buruk dengan yang baik, karena memang tidak akan bisa bercampur. Contoh, maaf sekali, mohon maaf, ini wilayah-wilayah memang yang masih dipermasalahkan, tapi izin saya masuk di situ bukan pada wilayah hal itu, bukan pada sisi hukum itu, tapi pada sisi konteksnya. Suatu saat saya menemukan murid saya itu merokok. Saya pulang waktu itu, di belakangnya Pajero warna putih. Dari dalam Pajero, bul. Wish, gak mungkin sisa. Keangelan soalnya nyedote, ya, kepanjangan. Ya. Akhirnya saya buntuti. Kenapa? Karena saya tahu itu mobil murid saya. Saya buntuti lama gitu. Bul keluar. Singkat cerita, lama ini saya ikuti, kurang lebih 15 menit. Besoknya kemudian saya panggil. Ya, saya panggil murid saya itu. Ya, meskipun di depan saya ini ada murid saya, ya, tapi bukan dia. Itu. Supaya untuk mengklarifikasi saja, nanti malah tuding-tudingan suuzon kan nggak enak. Ya, benar ya. Anda kan murid saya dulu kan? Ya kan? Dia kan sajalah, meskipun bukan ya. Enggak, hanya untuk canda saja teman-teman.
Jadi akhirnya terjadi dialog antara saya dengan dia. Saya bilang, mohon maaf teman-teman, tolong jawab. Mobil Pajero, baiknya dan benernya Pajero itu AC-nya dinyalakan apa enggak? Pajero loh ya, bukan pickup. Kalau Pajero itu naik Pajero, AC-nya dinyalakan apa tidak? Nyala. Kalau aturan regulasi mobil AC dinyalakan, yang harus ditutup apa? Jendela. Maka kalau Pajero nggak dipakai AC-nya, itu Pajero cap pickup atau memang Pajero Dakar? Pasti Pajero yang benar-benar. Makanya nama Pajero harus AC dinyalakan. Kalau AC dinyalakan, harus kaca ditutup. Itulah yang benar, haknya. Pajero itu harus pakai AC dan namanya AC harus ditutup. Itu yang hak. Batilnya di situ, mohon maaf, ada asap. Maka saya bilang, yang namanya hak dengan yang batil itu nggak bisa bercampur. Kalau kamu mau mencampurkan, berarti AC-nya nyalakan, kacanya tutupan, bulbulono nang jero. Pertanyaan saya, sak jam kuat? Maksud saya teman-teman, di situ nggak bisa yang namanya hak dengan yang batil itu memang bercampur, nggak akan bisa. Caranya bagaimana untuk mengetahui hal itu? Caranya ya dengan kita mengikuti Al-Quran yang sudah disampaikan. Maka teman-teman, saya tutup di sini. Kembali lagi saya tanya kepada teman-teman, yang namanya orang disapa itu adalah orang yang sudah sering berinteraksi dengannya, sudah sering berkenalan, berkomunikasi dengannya. Pertanyaannya adalah teman-teman, apakah sudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Saya rasa mungkin masih belum kita, karena memang Al-Quran nggak akan habis kita pelajari sampai batas umur kita pun nggak akan pernah selesai. Kita pelajari Al-Quran nggak akan pernah selesai. Pertanyaan saya teman-teman, saya tutup di sini. Surat apa, ayat keberapa? Ya pasti teman-teman jawab ada Al-Furqan di situ ya. Langsung teman-teman, Al-Furqan berarti surat Al-Furqan surat yang ke-25. Mohon maaf teman-teman, itu bukan Al-Quran. Kenapa? Karena ayat tadi itu saya dapatkan di ini. Jadi ternyata memang benar apa yang disampaikan Al-Quran, akan ada orang yang mencoba membuat duplikasi ataupun tandingan dari Al-Quran. Ini teman-teman, dari orang-orang orientalis yang membuat atau membuat tandingan Al-Quran, namanya suratul Fatihah. Tapi kalau teman-teman baca, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil abi al kalimati ruhi ilahil wahid al auhad. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya sudah bisa difahami ya, sudah bisa difahami. Ini Al-Quran cap apa, kan gitu. Coba lihat ayat yang pertamanya, huwal furqanul haq, yang tadi saya tuliskan. Ayat yang pertamanya, bayangkan, mirip min ibadina walinnasi kafata wala takhsyal qaumal mu'tadin. Pokoknya mirip. Jadi kalau orang tidak kenal dengan Al-Quran bisa jadi ketipu. Ini munculnya teman-teman, bayangkan, berani-beraninya mereka memunculkan, kalau bahasa saya ya, orang ini itu salah meletakkan, salah memproduk Al-Quran yang palsu ini. Kenapa? Ini munculnya itu di Qatar tahun 2002. Saya mendapatkan ini itu full 30 juz istilahnya mereka. Sama 114 surat. Tapi bentuknya PDF saya dapatkan ini. Insya Allah masih ada di hard disk eksternal saya. Ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kalau ini dibawa ke orang Arab, kira-kira bisa paham nggak orang Arab? Kalau ini Al-Quran palsu? Paham. Tapi kalau ini dibawa ke orang Indonesia? Wih, kok min ibadina? Wih, ke Al-Quran ini ya. Ya teman-teman mungkin sudah dengar cerita ini, tapi ini cerita yang nyata. Di Gontor waktu itu, namanya teman-teman kalau pernah di pesantren ada pelajaran namanya Al-Mutola'ah. Al-Mutola'ah itu bercerita pakai bahasa Arab. Jadi kayak kisah gitu, tapi pakai bahasa Arab, dan itu dihafal. Harus dihafal. Suatu saat anak Gontor ini kemudian diminta kemudian memimpin doa. Lah cuma ya nggak hafal banyak
redaksi doa. Akhirnya dia pakai bahasa Arab. Mutolaah, cerita. Zatal yaum zahabal fuad ilal madrasati. Wow, yang lainnya amin. Loh kenapa? Karena bahasa Arab. Lah ini kalau dibawa ke Indonesia bisa jadi ini diakui Al-Qur'an. Tapi karena di Qatar, Qatar orang Arab ya paham. Makanya saya bilang yang memproduk ini salah. Kenapa dia memproduknya di Qatar, nggak di Indo? Oon itu. Yang membuat ini tuh Oon. Coba kalau bikin di Indonesia, bisa jadi mereka ya. Maka teman-teman, yuk, ini masih banyak teman-teman. Contoh yang kedua, berikutnya itu Al-Basmalah. Al-Basmalatu. Kan? Lihat, ini mirip surat Al-Ikhlas. Coba teman-teman baca. Ya, kembali lagi bismillahnya seperti tadi. Jadi mereka tetap pakai bismillah, teman-teman. Ya. Kemudian apa itu? Musalasil tauhid, muwahhid, at-taslis, ma ta'addud. Tuh. Ya kan mirip kayak surat Al-Ikhlas. Contoh bahasa Inggrisnya. He is tuned in unity, united in trinity, indivisible as deity. Loh kan? Ada trinitas muncul di situ, teman-teman. Mereka ingin mencoba menyaingi Al-Qur'an. Lah kalau teman-teman tidak tahu, saya khawatir teman-teman nanti akan terkecoh. Nah, teman-teman yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, teman-teman, kenapa teman-teman itu harus berinteraksi dengan Al-Qur'an? Kalau tadi saya hanya berbicara banyak berkahnya, oke lah, berkah itu kayaknya masih agak klis banget lah. Maksudnya itu terkadang bisa dirasakan, terkadang tidak bisa dirasakan. Izin teman-teman, khususnya teman-teman muda, silahkan coba tertarik dengan Al-Qur'an. Karena semuanya itu asik kalau kita bahas Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu asik kita bahas? Suatu saat lah nanti kita bahas. Satu ya teman-teman ya, misal ini Al-Qur'an itu asiknya itu seperti apa? Asiknya itu melebihi batunya Ponari. Loh iya bener, batunya Ponari itu asiknya kenapa? Bisa menyembuhkan. Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan. Kenapa nggak heboh, nggak viral kayak Ponari? Saya tahu waktu Ponari itu viral belum ada Instagram. Ya, tapi teman-teman yang sudah berumur paham lah. Bayangkan fenomenanya, viralnya. Al-Qur'an juga penyembuh, seharusnya bisa menyembuhkan. Cuma pertanyaan saya, kenapa Al-Qur'an nggak langsung dramatis menyembuhkan? Beda sama batunya Ponari. Batunya Ponari dimasukkan air, airnya kemudian diminum, orang itu langsung sembuh. Pertanyaan saya sederhana, kalau Al-Qur'an itu memang langsung seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Contoh, sakit paru-paru, megang Al-Qur'an, dihirup, sembuh. Ya, kemudian teman-teman sakit jantung, dak dikduk, langsung tenang. Kemudian teman-teman sakit apapun, mata gitu ya, sakit mata, langsung jernih. Pertanyaan saya, kenapa kok Al-Qur'an tidak dibikin seperti itu? Al-Qur'an orang-orang nyembah Al-Qur'an. Jawaban yang cerdas. Ada lagi yang lain? Saya sepakat sekali dengan itu. Ada lagi yang lain? Karena yang patut disembah hanya Allah. Ada lagi yang lain? Saya tambahkan satu lagi teman-teman, aturan kehidupan akan hancur. Aturan sosial akan hancur. Kalau dokter. Loh iya Kak payu dokter. Ya, sedikit-sedikit Al-Qur'an. Ya. Kemudian aturan apa lagi teman-teman? Aturan sosial yang lain hancur. Teman-teman mau butuh uang, tinggal kemudian baca satu ayat Al-Qur'an tentang rezeki, diulangi-ulangi, datang 100 juta. Misal. Pertanyaan saya, kerja apa enggak? Enggak. Loh iya. Teman-teman butuh jodoh, amalkan saja surat Ar-Rum ayat 21, dibaca, datang sendiri jodohnya. Nanti saya nggak payu untuk menta'arufkan. Jadi teman-teman, kenapa Al-Qur'an itu memang butuh waktu untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an ingin aturan kehidupan tetap berlangsung dengan baik. Nah, teman-teman yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tutup dengan sebuah ayat. Teman-teman silahkan jawab sendiri, tidak usah dijawab sekarang. Surat yang ke
35, Fatir ayat yang ke-32. Saya tidak perlu teman-teman menjawab ini, cuma tolong ditadaburi, tolong difikirkan. Apa itu? Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ketahuilah teman-teman di sini itu adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Bayangkan, terpilih. Berarti kalau terpilih yang terbaik, ya. 2, orang atau hamba yang terpilih itu dikasih Al-Qur'an. Anda terpilih, lalu kemudian dikasih, kalau di film-film atau di TV-TV yang idol-idol itu Anda dipilih, kemudian dikasih satu, apa itu Mas? Tiket, golden ticket. Seneng. Sudah terpilih dikasih golden ticket. Seneng. Kita sudah terpilih, yang milih bukan juri, yang milih Allah. Astofaina min ibadina. Yang kedua, summa aurasnal kitabal ladzina astofaina, dikasih Al-Qur'an. Pertanyaannya, kalau golden ticket pasti dia bahagia, kalau mereka yang punya Al-Qur'an belum terpastikan mereka bahagia. Kenapa? Kategorinya terbagi menjadi 3 orang yang punya Al-Qur'an itu. 1, dzalimun li nafsi, menzolimi dirinya sendiri. 2, tengah-tengah, maksiat oke, juga taat lanjut. Yang ketiga, orang yang baru fasabiqul khairat, atau mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal teman-teman, Anda punya Al-Qur'an, belum tentu Anda terjamin Anda baik. Saya ulang lagi, Anda punya Al-Qur'an tapi tidak menjamin Anda baik ketika Anda tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka teman-teman, saya ditanya, bagaimana menjelaskan hal ini? Sederhana. Mohon maaf, Anda sakit, di tangan ada obat, sebut saja ini obat. Di tangan ada obat, punya waktu untuk minum obat. Obat ini kita butuhkan, tapi enggak saya minum. Apa yang terjadi? Semakin sakit. Berarti saya menzolimi diri sendiri. Anda punya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini Anda butuhkan. Anda punya bahkan lebih dari 1 di rumah. Waktunya pun Anda bisa membacanya. Alah 10 detik bismillahirrahmanirrahim, selesai. Tapi Anda tidak memfungsikan, tidak mengkonsumsi ini, tidak berinteraksi dengan ini. Berarti Anda menzolimi diri sendiri. Khawatir waliyadzubillah teman-teman. Kayak saya ini teman-teman. Saya ini haus dari tadi. Di depan saya sudah ada minuman saya. Ini sudah hak saya Ustaz ya. Alhamdulillah. Tapi nggak tak minum-minum loh teman-teman. Berarti saya menzolimi diri saya sendiri. Habis ini tak minum ini, saya habiskan teman-teman. Maksud saya lah teman-teman, Al-Qur'an ini kita butuhkan, kita punya waktu, kita punya Al-Qur'an. Kenapa kemudian kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Qur'an? Waliyadzubillah, jangan sampai teman-teman menzolimi diri sendiri. Yang kedua, muqtasidun, tengah-tengah, STMJ lah. Sholat terus, maksiat jalan. Ya, juga kita harus hindari yang ini. Tapi yang terbaik adalah kita sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu indah. Saya rasa silahkan baca dan lihat sendiri teman-teman apa yang ada di video itu. Saya tak minum dulu ya. Ya, teman-teman, saya closing statement saya untuk teman-teman. Di sini kemudian saya tulis quote saya yang sangat saya sukai, yaitu orang yang berakal itu berinteraksi dengan penjelasan, orang yang tidak berakal itu berinteraksi dengan realita. Pertanyaannya, bolehkah disalahkan orang yang di dalam kotak tadi itu nimpukin pakai kue? Boleh nggak disalahkan? Kenapa? Karena dia sudah memperjelas dan memberikan informasi kejelasan. Mohon maaf kalau nanti misalnya waliyadzubillah Allah kemudian mensiksa kita, mengazab kita karena sudah ada perilaku kita yang melanggar aturan penjelasan Allah. Berarti Allah itu patut disalahkan apa enggak? Enggak.